Oke, kita lanjut lagi. Tadi eh, kita udah belajar tentang tadi benih ilahi. Ya, benih ilahi itu terdiri dari apa? Iman dan anugerah. Iman itu respon kita percaya kepada anugerah Kristus. Oke, karya keselamatan dari Kristus. Ya, dia datang, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit. Nanti kalian pelajari tentang karya Kristus itu ya, inkarnasinya, penebusan dia, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya. Oke, nah kita imannya kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Akhirnya apa? Akhirnya Allah memberikan anugerahnya melalui Roh Kudus. Oke, Roh Kudus itulah yang mencurahkan grace, anugerah, rahmat, atau tadi yang saya sebut energi ilahi. Nah, anugerah itu isinya apa? Isinya tadi kemenangan Kristus atas dosa dan maut, atas kematian. Jadi anugerah itu ada isinya, ibarat kayak balon udara itu ada isinya, ya. Atau kalau itu benih sperma itu ada benih kehidupan di situ. Oke? Nah, makanya jadi kita nih kan ada kehidupannya. Nah, anugerah itu ada benih kehidupannya. Apa benih kehidupan? Anugerah itulah isinya Kristus, yaitu tubuh dan darahnya yang sudah menang atas dosa, maut, dan iblis. Dan ketidaksempurnaan, kefanaan ini, kekekalan, dia sudah memberikan kita kekekalan. Ada di dalam yang namanya kalau kita ikut Ekaristi, roti dan anggur yang kita makan dan minum, itu adalah sebuah persekutuan kita terus dengan Kristus. Ya. Nah, makanya nanti ada sakramen namanya Ekaristi supaya kita tuh dirawat terus gitu loh. Oke. Nah, itulah yang namanya anugerah. Lalu anugerah itu dibawa oleh Roh Kudus, dimasukkan ke dalam benih iman atau ovum kita. Nah, benih ilahi itu akhirnya anugerah dan iman itu bersatu yang namanya benih ilahi. Lalu benih ilahi itu ditempatkan oleh Roh Kudus di mana? Rahim, supaya bertumbuh, supaya nanti kalau bayi itu nanti jadi eh, apa? Bayi. Oke. Nah, benih ilahi itu artinya jadi apa? Serupa dengan Kristus. Jadi rupa Kristus. Itu loh. Oke. Nah, kalau itu ada di dalam rahim, berarti rahim itu yang tadi kita sebut sebagai hati kita. Nah, jadi di dalam tubuh ini ada namanya hati. Nanti kalian pelajari apa artinya hati itu. Ya. Tapi di dalam rahim itu pemilik rahimnya siapa? Ibu. Nah, sekarang pemilik rahim itu adalah siapa? Ibu kita yang melahirkan kita, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada di dalam gereja, berarti sama, ya. Jadi kamu menjaga benih ilahi itu di mana? Di dalam gereja. Jadi harus belajar tentang gereja. Nah, setelah benih ilahi itu, nah benih ilahi itu kan harus diberi pertumbuhan. Berarti kita semua ini adalah orang-orang Kristen yang apa? Yang bertumbuh. Orang-orang Kristen yang harus tadi saya katakan apa? Sedang sedang apa? Hamil, sedang mengandung. Kenapa? Karena ada benih ilahi. Oke. Tentu kalau mengandung itu kan terjadi proses pertumbuhan. Jadi serupa. Nah, kita nih sama. Paulus mengatakan sampai rupa Kristus itu menjadi nyata. Nah, waktu benih itu belum nyata. Ya, sama seperti kita punya benih durian. Kalau di Mentawai kan banyak durian ya. Ada biji durian atau benih durian. Tapi itu belum nyata, itu belum buahnya gitu loh. Nah, kita juga punya benih ilahi, tapi belum kelihatan, belum bentuk rupa, belum bentuk durian gitu. Nah, kita harus tumbuhkan biji durian itu jadi buah durian kan. Nah, sama kayak benih ilahi itu harus ditumbuhkan jadi apa? Benih ilahi itu nanti berjalan sampai jadi apa?
rupa Kristus. Bukan jadi Kristus ya, tapi serupa Kristus. Rupa Kristus. Tahu rupa? Rupa, kamu misalnya nih, kalau tadi ibarat seperti orang hamil tadi ya, tujuannya jadi serupa dengan Kristus, kamu punya tugas membawa bahu laki itu menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang kita sebut nama tadi teosis. Nah, di sini di tengah-tengah sini ada proses. Proses namanya apa ini? Kalau ibu kan berarti dia kasih bayinya makan yang bergizi ya, diberi makan. Nah, ini kita harus beri makan. Benih ilahi itu harus diberi makan dengan apa? Latihan, dengan berbuat baik, kebajikan, lalu purification, kehidupan aktif, katarsis, ini terus ya sampai kehidupan doa, iluminasi, sampai nanti serupa dengan Kristus. Nah, itu perjalanannya. Yang kata Immanuel 3 bulan ini. Dia bilang. Apakah benar? Nah, ini seumur hidup. Kalau bayi itu 9 bulan, kita seumur hidup kerjakan. Paham? Sampai Tuhan memberikan kita umur berapapun, itu kita kerjakan. Nah, artinya kamu sampai kamu mati, itu kamu mengandung benih ilahi itu. Yang kamu punya tanggung jawab, kalau seorang ibu hamil, dia punya tanggung jawab melahirkan. Nggak boleh digugurkan. Ya, kita punya benih ilahi, kita punya tanggung jawab melahirkan apa? Rupa. Nah, nanti kamu melahirkan yang namanya apa? Rupa Kristus. Gitu. Ya. Nah, misalnya saya kasih contoh lain tadi itu kan tentang hamil ya. Misalnya kita juga punya satu tugas yang namanya seperti seorang pemahat. Tahu pemahat patung? Nah, pemahat patung itu misalnya nih, saya tugasin Elisama, kamu harus memahat patung Jenderal Sudirman. Saya punya tugas buat kamu, pahatkan saya patung Jenderal Sudirman. Nah, kira-kira Elisama bisa nggak? Ya, karena kenapa nggak bisa? Kamu kan pemahat, berarti bisa dong, ya kan? Kita semua ini adalah pemahat patung. Tahu pemahat kan? Nah, kalau Elisama belum pernah lihat Sudirman mukanya kayak gimana, fisiknya kayak gimana, penampilan bagaimana, bisa nggak dipahat? Nggak bisa. Maka saya kasih, nih Elisama ada gambar nih, foto Jenderal Sudirman. Nah, misalnya nih foto Jenderal Sudirman. Atau Elisama, kamu pahat patung Kristus. Kamu nggak pernah lihat model Kristus itu seperti apa? Oke, saya kasih kamu gambar Kristus. Gambarnya nih, foto. Tahu foto ya? Nah, maka nanti Elisama bisa lihat, oh patung Yesus itu kayak gini, dipaham. Sesuai gambar itu. Paham? Nah, kita di sini manusia itu adalah gambar Allah. Yang sering kalian sering dengar, kita dicipta menurut citra Allah atau gambar Allah. Berarti ini gambarnya Allah. Tapi bukan Allah. Foto Allah. Sama nih, ada fotonya ini. Manusia ini semua, ya, bukan hewan kan? Ya. Ini semua manusia. Kita adalah fotonya Allah ini. Gambarnya Allah. Gambarnya Kristus. Nah, sekarang kita punya tugas nih. Tugas tadi Allah memerintah kita pahat gambarnya jadi rupa. Nah, berarti kita pakai gambar ini dipahat. Sama kayak tadi Elisama memahat patung Jenderal Sudirman. Dia udah tahu nih Jenderal Sudirman itu kayak gini. Oh, bentuknya gini, pakai belangkon misalnya. Ya, hidungnya seperti ini, mulutnya seperti ini, matanya, telinganya misalnya gitu.
Oke, nah kita sama seperti kita adalah gambar Allah, berarti kita sudah punya gambar Allah itu nggak kelihatan. Nah, yang kelihatan adalah Kristus. Kita punya gambar Kristus, lalu kita pahat jadi serupa Kristus. Nah, yang kamu pahat itu jadi gambar atau jadi rupa? Rupa, gambar ya tetap gambar. Tapi kalau Elisama pahat patung itu disebut apa? Rupa Jenderal Sudirman. Tapi Jenderal Sudirman nggak dia? Tidak. Bukan. Rupa Jenderal Sudirman serupa dengan Jenderal Sudirman. Tapi bukan Jenderal Sudirman ya, sama seperti kita. Kita bukan jadi Kristus, tapi kita serupa Kristus. Kok bisa? Karena kita punya gambar. Paham? Kita punya gambar, lalu kita mau pahat sesuai gambar tadi. Nah, itulah tugas kita di spiritual formation itu. Kalian belajar bagaimana benih ilahi jadi rupa Kristus, gambar Kristus jadi rupa Kristus. Oke, catat ya. Gambar Kristus di sini menjadi rupa Kristus. Kayak contoh tadi pemahat itu loh. Setiaman. Kamu siapa? Setiaman. Gambar kamu pahat jadi rupa. Yang kamu pahat siapa? Ya dirimu sendiri. Kamulah patungnya itu loh. Jadi kamulah kayunya itu. Kamu pahat sampai rupa Kristus jadi nyata. Jadi paham? Nah, untuk pahat ini kayunya itu ya harus ada yang dibuang. Benar kan? Iya. Karena kayu utuh, pahat, ada bagian-bagian yang dibuang. Kalau nggak ada yang dibuang ya nggak bisa jadi kan? Iya. Nah, begitu juga dalam diri kita, ibarat kalau ini adalah patung kayu yang harus kita pahat, berarti ada bagian-bagian dari diri kita yang harus dibuang. Itulah makanya Tuhan Yesus bilang, kalau matamu berbuat dosa, cungkil matamu, buang matamu. Kalau tanganmu berbuat dosa, potong. Kalau mulutmu berbuat dosa, jahit. Kalau matamu berbuat dosa, buang, cungkil. Mau kita praktekkan? Tidak. Kok nggak mau? Bagaimana bisa jadi patung? Nah, itu maksudnya kayak tadi patung kayu tadi itu ada yang bagian dibuang. Apa yang dibuang? Tadi yang Tuhan Yesus bilang, dosa. Kalau matamu berbuat dosa, matamu dibuang. Itu artinya ada bagian-bagian yang harus kita buang. Karena kita tuh kayak seperti seorang pematung atau pemahat. Ya. Nah, berarti kamu punya gambar, tugasmu kamu pahat jadi rupa. Tadi Elisama ditugasin buat patung Sudirman. Nah, berarti dia harus punya gambar Sudirman supaya bisa dipahat jadi patung Sudirman. Sama kita punya gambar Allah, tujuannya apa? Allah kasih kita gambar Kristus tadi. Iya, benar, supaya kita serupa dengan Kristus. Tapi ada bagian-bagian yang harus dibuang. Bagian-bagian yang harus dibuang itu di mana? Di sinilah latihannya. Malasnya harus dibuang. Bohongnya harus dibuang. Tadi Yesus bilang ya, kalau matamu berbuat dosa, apa sih dosa dari mata? Lihat, iya, lihat yang jahat, ya. Misalnya Stefani, lihat Erna mandi, itu jahat kan? Ya kan? Nah, Immanuel, lihat si Marina mandi, nah itu matanya jahat. Gitu. Itu yang harus dibuang. Oke, dosa-dosa mata, mulut. Mulutnya apa kalau yang harus dibuang? Gosip, bohong, kotor, ya, dusta, menfitnah orang. Nah, itu yang harus dibuang. Itu nanti namanya apa? Olah bati merasakan kebajikan. Oke, supaya kalau nggak dibuang ya kita nggak bisa menjadi serupa dengan Kristus. Gitu ya. Oke, sekarang
eh, kita lanjut ini. Ada pertanyaan nggak? Jadi fondasi latihan rohani kita kalian udah tahu ya. Apa sih? Ngapain sih kita belajar di sini? Belajar spiritual formation itu apa? Supaya kita yang tadi benih ilahi itu, kita punya benih ilahi, punya iman itu bertumbuh, menghasilkan serupa dengan Kristus. Untuk serupa Kristus itu kita harus punya apa tadi? Hah? Benih ilahi. Kita harus apa? Punya apa? Latihan, kebajikan, purifikasi, iluminasi, deifikasi. Nah, itu baru bisa serupa dengan Kristus. Nah, berarti di latihan rohani ini, mata kuliah ini kalian belajar tentang ini. Gimana cara menumbuhkan, gimana cara memahat, gitu lah. Atau cara menumbuhkan benih itu jadi rupa di dalam rahim kita, dalam hati kita. Ya, bersama dengan Roh Kudus yang adalah ibu kita. Itu caranya. PR kita, tugas kita ini, itu tadi. Kamu punya benih ilahi, harus jadi rupa Kristus. Kamu punya gambar Kristus, bagaimana gambar itu jadikan rupa. Nah, ini tugas tanggung jawab masing-masing. Ya, misalnya Elisama yang punya benih ilahi, Elisama dia yang harus menumbuhkan. Kamu nggak bisa oper ke siapa? Lala. Karena dia juga punya, gitu loh. Ya, nggak bisa. Aduh, tolonglah saya pinjamin dulu sama kamu. Nggak bisa. Mati nanti benih ilahinya. Karena semua masing-masing punya rahim ya. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ya. Caranya gimana? Supaya benih itu jadi rupa. Iya, caranya itu tadi. Askese, latihan, terus mendatangkan kebajikan, terus oke. Iya. Oke. Nah, ini misalnya nih ya. Sekarang kita baca ini dulu sebentar. Kristus adalah hikmat Allah. Coba baca. Kristus adalah hikmat Allah. Terus? Dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Hidup dalam hikmat berarti hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus berarti memiliki pikiran atau nous Kristus. Nah, ini dia. Jadi tadi kalau kita sudah punya benih ilahi, berarti kita sudah percaya kepada Kristus, kita hidup dalam Kristus, maka ya kita harus punya pikiran Kristus. Karena tadi serupa kan? Kayak kamu lahir serupa dengan orang tuamu kan? Nah, mukanya mirip, ya. Kita juga seperti itu. Kita juga mirip dengan Kristus, punya pikiran Kristus. Terus hanya Roh Kudus. Nah, hanya Roh Kudus yang mengetahui pikiran Kristus. Maka kita perlu Roh Kudus. Terus? Roh Kudus yang membawa pikiran Kristus ke dalam hati manusia nous yang berinteraksi dengan Roh Kudus dalam doa. Puasa, berjaga-jaga atau nipsis, sakramen, membaca kitab suci dan sembahyang atau ibadah. Nah, ini dia. Bagaimana kita punya pikiran Kristus atau serupa dengan Kristus? Harus apa? Pikiran kita nus ini. Nah, ini dalam benih ilahi. Nanti kalian pelajari ya, apa itu nus. Oke. Di dalam benih ilahi itu kan kayak diri kita tuh kan punya yang namanya pikiran. Kamu sekarang punya pikiran kan? Nah, karena ada kerja otak, gitu ya kan? Coba otakmu diambil ya kamu nggak bisa mikir gitu. Kita punya pikiran. Dalam benih ilahi juga punya pikiran. Namanya apa? Nus. Gitu. Nah, nus itu
ya harus apa? Menjadi seperti Kristus. Dengan cara apa tadi? Berinteraksi dengan Roh Kudus dalam doa. Itulah kenapa diajarin tadi tentang askese. Ya, puasa, berjaga-jaga, nersis, sakramen, baca kitab suci, atau ibadah seperti hari Minggu. Oke, terus hidup yang bijaksana. Baca, hidup yang bijaksana. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang menjemput pikiran Kristus dalam doa masuk ke dalam hati, sehingga menguasai perangkat batin yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang kemudian akan menghasilkan perbuatan Kristus dalam ketaatan. Nah, perbuatan Kristus itu yang saya sebut di sini apa tadi? Kebajikan. Jadi latihan olah batin itu misalnya kamu latihan doa di sini, latihan baca kitab suci, bahkan puasa, bukan jadi sok-sok rohani. Tapi supaya benih itu bertumbuh menghasilkan buah perbuatan baik. Jadi kalau dengan doa kamu makin sabar. Ya, dengan doa kamu makin menjauhi namanya dosa. Dengan doa, dengan baca kitab suci misalnya, kamu makin baik. Jadi hidupmu di sini, kalau nanti kan pasti tiap pagi ada doa, ada baca kitab suci kan? Iya. Nah, itu baru askese loh. Baru latihan itu. Tapi bukan tujuannya. Tujuannya apa? Mendatangkan apa? Kebajikan. Jadi jangan lupa, kamu doa, kamu baca kitab suci, tujuannya adalah membuat kamu melakukan perbuatan baik. Bukan makin sombong, makin pinter, misalnya gitu kan, karena udah tahu Alkitab. Nah, itu berarti bukan perbuatan baik kalau sombong. Paham? Nah, tapi perbuatan baik bukan itu juga tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya apa? Iya, itu. Tapi untuk capai situ, perbuatan baik itu bukan berarti, oh kamu dianggap sebagai orang baik, lalu kamu sombong lagi. Enggak. Justru untuk kamu semakin murni. Purifikasi itu apa ya? Kamu makin disucikan, dibersihin gitu. Nah, supaya dengan kamu bersih, kamu di sini baru bisa belajar doa. Ya, jadi kalau di Katolik tuh misalnya ya, kalian nggak langsung diajarin teologi. Kenapa? Karena pikiran kalian belum suci, belum murni. Ya, ibarat kayak nuang air bersih di tempat yang kotor. Airnya air gunung bersih. Tapi hatinya masih kotor. Nusnya masih kotor. Pikirannya masih kotor. Sama seperti kalau kamu menuang air bersih ke dalam tempat yang kotor. Misalnya baknya kotor. Ya, kan kalian punya bak. Situ kan udah pernah kuras belum? Nah, kotor kan? Nah, air dari luar bersih kan? Kalau air, misalnya ini air luar lagi bersih nih ya. Kalian tuang, airnya jadi bersih atau kotor? Kotor. Nah, sama. Kalau kita di sini masih kotor, maka kamu nggak bisa berdoa di sini. Pak, itulah sebenarnya latihan doanya itu penting. Walaupun hati kita masih kotor. Supaya tujuannya apa? Bersih. Ya. Nah, oleh sebab itu, gak usah khawatir. Kita memang masih belajar di sini, ya. Hati kita mungkin masih kotor, walaupun sudah ada benih ilahi gitu ya, nggak apa-apa. Tapi makin lama kamu ngerti, kamu melakukan kebajikan, lalu purification, kamu aktif terus kerjakan, lama-lama kamu mencapai namanya iluminasi. Nah, nanti iluminasi itu apa? Nanti baca lagi artikel yang di bawah ini semua. Di sini ada ya. Jadi bisa dibaca ini siklusnya. Tapi gambaran ringkasnya itu seperti ini. Iluminasi di sini adalah
kamu udah punya hati yang suci, hati yang bersih. Nah, baru di sini kamu bisa melihat Allah. Jadi serupa dengan Kristus itu kamu baru bisa melihat Allah. Karena Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Melihat Allah itu ya berarti udah jumpa gitu loh. Muka dengan muka. Kayak kamu, saya melihat Elisama, jumpa muka dengan muka. Nah, siapa yang bisa melihat Allah yang adalah terang itu? Kalau dia nggak jadi terang. Kalau dia masih kotor, ya nggak bisa melihat. Makanya hatinya harus bersih. Kenapa kok hatinya harus bersih? Tadi, hati itu tempat apa? Benih tadi. Tapi kalau hatinya kotor, benihnya gimana? Kotor. Kalau baknya itu kotor, kamu kasih air, airnya kotor nggak? Nah, itu. Berarti di sini, apa yang harus dibersihkan? Airnya atau baknya? Tempatnya. Tempatnya apa nih sini? Hati. Rahim tadi. Nah, hati itu apa sih? Hati itu ibarat kayak gudang. Tahu gudang? Nah, gudang itu tempat nyimpan berbagai macam barang. Ada yang barang lama, ada yang barang baru gitu kan. Yang nggak dipakai, semua masukin di situ. Namanya gudang. Kotor nggak? Kotor. Nah, sama seperti hati kita kotor. Tadi, hati kita kotor itu karena dari nenek moyang kita. Kamu lahir dari rumah yang sudah kotor. Orang tuamu sudah kotor. Ya, kamu belajar dimanapun sudah kotor. Itu. Ya, dulu kamu mewarisi bohong, nipu, ya kan? Semua di sini kan macam-macam lah, udah kotor. Saya juga. Gitu. Nah, itu tersimpan di mana? Hati. Karena kayak gudang tadi, nyimpan barang-barang kan, barang-barang yang kotor di gudang semua. Nah, hati kita kotor. Tapi begitu ada benih ilahi, ada iman anugerah, itu kayak semacam kayak lilin. Dia masuk. Nah, menerangi. Gitu. Nah, tugas kita dalam spiritual formation ini adalah membersihkan hati. Apa nanti kita sebutkan memperbarui nus. Apa? Memperbarui nus. Membersihkan baknya itu tadi, tempatnya tadi. Paham nggak? Ya. Nah, di sini makanya membersihkannya itu di mana? Yang namanya apa nih? Irigasi. Jadi baknya harus dikuras dulu, dibuang dulu kotoran-kotorannya. Hatinya harus dibersihin dulu. Pakai apa, Pak? Irigasi ini pakai apa? Kalau kamu bersihin bak yang kotor itu pakai apa? Sikat. Benar kan? Sikat. Nggak bisa lihat doang, nggak bersih kalau lihat doang. Kamu harus kerja. Nah, itulah pakai namanya latih lihat batin. Nah, latihan kan kebaji itu untuk membersihkan kekotoran. Karena kalau hatinya nggak bersih, rumusnya masih jahat, maka benihnya jadi jahat kan? Jahat. Nggak bisa tumbuh. Nah, kalau benihnya kamu bersihkan, tempatnya udah bagus, lama-lama benih ilahinya jadi bersih dari debu, bersih dari kotoran, baru dia bisa tumbuh. Sama kalau baknya kamu udah bersihkan, airnya masuk, baru airnya jadi bersih. Baru airnya kamu bisa pakai. Kamu bisa pakai buat minum, buat mandi gitu. Nah, sama seperti ini, benihnya sudah di tempat yang bersih belum di sini? Kalau udah diiluminasi, benihnya udah bersih belum? Sudah. Kalau benihnya bersih bisa tumbuh nggak? Bisa. Tumbuh jadi apa? Gitu. Baru nanti airnya bisa kamu pakai. Kalau enggak ya airnya kotor nggak bisa kamu pakai. Ya, oke. Di sini saya sampai di sini. Kita kan 3 SKS ya. Pelajaran itu harus sampai jam 4. Ya. Tapi nanti Pak Niko mungkin ambil waktu sebentar, kita break.
Tapi saya mau kalian belajar ini loh, bikin blog nih. Kamu udah ya? Yang belum siapa? Cewek-cewek ya. Apa pakai jam untuk ngajarin mereka blog aja nih? Ya. Iya, Pak. Oke, habis ini ya. Nah, cuma memang tadi saya lupa untuk ini. eh ini juga blog. Nah, nanti bentuknya kayak gini ya. WordPress ini. Ini ya, ada WordPress kayak gini. Nanti kalian tinggal ketik di sini. Ya, tinggal ketik di sini. Cuma memang sebagai latihannya adalah, nah sebentar ya, 10 menit kita baca nih. Gimana ngerjain tugasnya ini? Sebagai, ingat ya, ASKES itu tujuannya tadi apa? Iya, olah batin itu tujuannya perbuatan baik. Perbuatan baik tujuannya apa? Purifikasi, menyucikan hati. Ingat, ini ilustrasi ini bak kita masih kotor ini. Tapi kamu belajar di sini supaya jadi bersih. Jangan belajar di sini makin kotor, ya makin jahat. Awas ya makin jahat, disalib nanti. Ya, iya. Karena kalau makin jahat ya, ini Pak Niko yang paling tahu nih dosa-dosa kalian. Oke, saya malah jarang ya, bukan jarang sih, tahu tapi ya nggak sebanyak Pak Niko. Ya, dosa-dosa kalian dia tahu. Nah, makanya saya suruh dia ngajar apa supaya makin bersih. Karena dia yang tahu baknya mana yang kotor, bak mandi mana yang kotor ya, Pak Niko ya. Nah, jadi dia tahu bagian-bagian mana yang kotor. Nah, dia akan tugasin nih. Kerja hari Sabtu, Marina, bersihin ini. Nah, ya kan? Karena dia tahu bagaimana yang kotor. Ya, ini contoh gitu. Oke. Nah, kita mulai di sini. Misalnya nih ya, kalau baca ini, coba Pak Niko baca. Pak Niko sini. Ini baca. eh, Nah, dari situ apa ringkasannya gitu? Ya, next sini. Ini, tentang Saint Theodora dari Sila. Nah, nanti setelah itu kasih ini cara ambil poinnya gitu. Yang coba baca tuh. Santa Theodora dari Sila. Misalnya siapa yang bisa baca? Pak Niko dulu nanti bisa apa? Santa Theodora dari Sila yang merupakan salah satu pertapa perempuan Rumania. Terlalu kecil ya? Dibesarin ya. Nah, oke. Nah, Santa Theodora dari Sila yang merupakan salah satu petapa perempuan Rumania terbesar. Lahir di desa Panatori di Neams, Conti pada Paru pertama abad ke-17 dan merupakan salah satu dari dua putri Stefanus, Joldea dan istrinya. Ya. Terus? Di masa mudanya, Santa Theodora mengalami pencobaan besar dalam keluarganya. Kakak perempuannya Margiolista meninggal dengan cara yang tragis. Nah, peristiwa ini sangat mempengaruhi Theodora. Nah, pada saat itu pikiran untuk meninggalkan kehidupan dunia berkembang di hatinya. Dia ingin melakukan penebusan dosa untuk orang tuanya, untuk saudara perempuannya, dan untuk dirinya sendiri. Nah, orang tuanya yang berduka bagaimanapun tidak setuju dengan keputusannya karena Theodora adalah anak tunggal mereka. Mereka memohon padanya dan pada waktu yang tepat mereka menikahinya dengan seorang laki muda yang bekerja di sekitar mereka dan sering
pergi untuk menghormati tempat-tempat kudus. Nah, setelah menikah secara sah, mereka tinggal bersama di rumah suaminya. Jadi Theodora ini menikah, ya kan? Iya. Oke, terus Karena Santa Theodora dan suaminya tidak memiliki anak, mereka berdua memutuskan untuk memasuki biara di lembah Busau. Suaminya pergi ke Skete, Skete itu di Mesir ya. Terus Poiana, Marului, di mana dia ditabis dengan nama Eleutherius. Dia juga dianggap layak untuk ditabiskan menjadi imam kudus. Santa Theodora juga menerima tabisan biara di Skete, Poiana, Marului. ya. Hanya dalam beberapa tahun dia maju dalam ketaatan, doa dan pertapaan, memperoleh rahmat doa hati yang tak henti-hentinya. Dia juga harus menanggung banyak godaan dari si musuh. Nah, kamu lihat tuh. Dia menikah, tapi akhirnya dia menjalani kehidupan biara. Biara tahu. Biara itu kayak kehidupan untuk fokus pada kehidupan doa. Tadi apa saja di situ? Doa, bertapa, ya, Peroleh rahmat doa. Gitu. Itu tadi askesi tadi. Biara itu kalau di agama Buddha itu kan ada kelenteng, ada biara, ada biksu yang botak gitu. Nah, di dalam Kristen itu juga ada namanya biarawan atau biarawati yang memang fungsinya untuk melakukan askesi. Biasanya pasti itu, nggak ada yang lain, doa, pantau, ya, baca Alkitab, puasa. Karena untuk apa sih melakukan itu untuk apa? Askesi itu untuk apa? Pada akhirnya lupa dengan itu. Coba lagi baca. Ketika lembah Busau diserbu oleh orang Turki, Santa Theodora melarikan diri ke pegunungan dengan bimbingan spiritualnya, Ya, Skemanon Nun Pesia. ya. Mereka hidup selama beberapa tahun dalam puasa, berjaga-jaga dan berdoa, menahan dingin, kelaparan, dan cobaan lain dari iblis. Nah, ketika pembimbing spiritualnya tertidur di dalam Tuhan, sekitar tahun 1670 sampai 1675, Theodora dipimpin oleh Tuhan ke pegunungan Neam. Setelah memuja ikon Neam, Theotokos yang ajaib di biara, dia diberitahu untuk meminta nasihat dari Hieromon Barsaunapios dari si Hastria Sekete. Melihat keinginannya akan kehidupan aremetik dan mengenali kebajikan-kebajikan besarnya, dia memberinya perjamuan kudus dan menugaskan Hieromon Paulus sebagai bapa pengakuan dan pembimbing rohaninya. Iya. Jadi dia tetap dibimbing. Sama seperti kita kan, harus dibimbing. Gak bisa asal doa, asal. Ya, kamu mau mahat patung lagi. Bisa kamu asal-asal pahat? Tidak. Bukan jadi patung nanti. Harusnya jadi manusia jadi ikan malah. Ya kan? Ya. Karena hidup pahat itu harus tahu tekniknya, skillnya. Ya, kamu mau merajut, mau bikin topi, ya nanti beneran jadi topi, bukan jadi baju, kan gitu. Oke. Nah sama, kita mau jadi serupa Kristus, nggak bisa sendirian, harus dibimbing. Nah, jadi Theodora itu dia dibimbing oleh seorang pembimbing rohani namanya Hieromon Paulus. Hieromon itu artinya dia juga seorang imam, tapi dia juga seorang biarawan. Ya, imam berada di gereja, biarawan berada di biara. Bernama siapa? Paulus. Terus
Imam Barsanupios menasehati Theodora untuk pergi dan tinggal sendirian di hutan belantara selama setahun. Nah, keras ketapaan. Jika dengan kasih karunia Kristus kamu dapat menanggung kesulitan dan pencobaan di padang gurun, maka tetaplah di sana sampai kamu mati. Namun jika kamu tidak dapat bertahan, pergilah ke biara perempuan dan berjuanglah di sana dengan rendah hati demi keselamatan jiwamu. Iya. Jadi kalau nggak bisa bertahan jangan balik. Gitu. Ya. Terus Imam Paulus dengan sia-sia mencari tempat pertapaan yang ditinggalkan di mana orang kudus yaitu mungkin tinggal. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pertapa tua yang tinggal di bawah tebing Sila. Pertapa tua itu menyapa mereka dan berkata, "Ibu Theodora, tetaplah di sel doa saya, karena saya akan pindah ke pertapaan lain." oke, terus Nah, Imam Paulus meninggalkan biarawati di Gunung Sila, memberkati dia sebelum dia kembali ke Sihastria Skete. jadi si Theodora itu ditinggalkan di gunung namanya Gunung Sila. Kamu di sini cocok dari bertapa di Gunung Selamat. Ya, kita berada di bawah Gunung Selamat ya. Tempat ini jauh dari kota, yang kamu lihat sekeliling itu hutan, ya, hutan, sana gunung, oke. Kamu nggak boleh di sini, kamu nggak boleh keluyuran, tadi saya bilang kan, pergi kemana itu nggak boleh, nggak bebas, seperti di rumah dulu. Bang Marina mungkin dulu mau berenang di laut gampang, boleh ya, nggak bisa, gitu. Kamu mau ngaret, mau masuk hutan ya, laut ya, sana ada laut ya, kita gunung, nah di gunung nggak bisa bebas lagi. Jadi memang seperti Theodora itu ditinggalkan di gunung. Nah, kamu seperti Theodora, ya, ditaruh di tempat ini untuk khusus belajar apa? Nah, tadi belajar teologi, belajar tadi mahat tadi. Ya, oke, terus Santa Theodora tinggal di sel itu selama 30 tahun. 30 tahun sel doa. Memuliakan Tuhan. Kamu baru sudah benar. Belum 30. Nah, ada yang berbeda? Nah, diberi sebelumnya masih namanya 30 tahun ya. 30 tahun ya. Mau? Tidak, Di sini tidak lama-lama, 3 tahun setengah. Tahu dari 30 tahun kan? Oke, terus Diperkuat dengan kekuatan dari atas, dia mengalahkan semua serangan si musuh melalui kesabaran dan kerendahan hati. nah, walaupun bertapa 30 tahun tetap nggak mudah. Dia diserang oleh apa? Si musuh, Musuhnya siapa? iblis. Sama kayak kalian juga di sini. Ya, waktu nanti kalian mau baca doa, ini mungkin ada orang yang ngejek, ya kan, rohani. Wah, ini ikut mata kuliah pahing ini, mungkin kakak kita akan ngejek. Ada Pak. Nah, bilang aja, hai iblis. Nah, kamu dari sini. Dengan ini kalian sudah di ejek kan? Ya. Mereka hatinya bertobat soalnya, nggak bertobat. Ya, sama kayak Mbak itu udah bersih, kotor lagi nggak? Karena bersih. Iblis. Jadi anggaplah mereka sih. Oke, terus? Dia tidak pernah meninggalkan gunung dan tidak pernah melihat orang lain kecuali Imam Paulus yang mengunjunginya dari waktu ke waktu untuk membawakannya perjamuan kudus dan persediaan yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Dia tidak benar-benar betapa itu, ya, sama dia tidak pernah meninggalkan gunung. Nah kalian
Ya, memang. Kenapa Pak? Kamu keluarannya dipersulit, harus izin dia memang nggak fokus, ya, gitu. Terus, Santa Theodora membuat kemajuan sedemikian rupa dengan asketisme. asketisme Nah, tadi sehingga asketisme itu ya askesenya ya, Ya, Pak. latihan olah batin tadi. Oke, terus dia mampu berjaga sepanjang malam dengan tangan terangkat ke surga. doanya keras. Kalian doanya sambil tidur, amin besok pagi. Kita tawa-tawa berarti udah mempraktikkan. Jangan ya, doanya ya benar-benar. Ya ada doa bareng. Jadi kalian diajarin nanti doa sel. Sel itu ya kayak tahu pondok doa di belakang. Namanya sel doa. Sel itu ya berarti kayak sel penjara gitu. Nggak ada orang yang itu cuma kamu. Itu namanya sel doa. Jadi ada apa Theodora? 30 tahun di Gunung Sinai. Ya, nah kamu 3,5 tahun di Gunung Selama. Oke, bisa? Harus bisa. Tapi ada iblis. Nah, iblisnya nggak jauh-jauh nih. Kamu bisa jadi iblis, ya. Pokoknya siapa yang menggoda-goda kamu, ngejek-ngejek kamu, bisa jadi iblis. Kalau ada temanmu yang ngejek kamu, nyala kamu iblis. Oke, coba lagi, baca lagi. Ketika matahari pagi menyentuh wajahnya, dia akan memakan beberapa tumbuh-tumbuhan dan tanaman lainnya untuk berbuka puasa. Dia meminum air hujan yang dia kumpulkan dari saluran yang dipotong ke tebing yang masih dikenal sebagai mata air Santa Theodora. Sampai sekarang ada mata air di Gunung Sinai. Ya, terus Setelah istirahatnya Imam Paulus, Santa Theodora tetap dalam pemeliharaan Tuhan. iya. Oke, ini foto dia, ikon. Ini namanya kita sebut ikon atau bahasa Indonesia ikon. Ya, atau gambar foto tadi. Nah, kita punya satu gambar foto yang kita pegang tadi dalam benih ilahi itu apa? Foto Kristus. Sama kayak benih dalam perut ibu. Ya, nanti akan berupa seperti orang tua yang akan punya foto. Nah, kita punya foto gambar Kristus. Fotonya Theodora seperti ini, seperti Kristus. Ya, oke, lanjut. Ketika orang-orang Turki menyerang desa-desa dan biara-biara di sekitar Niams, hutan menjadi penuh dengan orang-orang dari desa-desa terdekat dan para pengungsi dari biara-biara. Nah, beberapa biarawati menemukan sel doa Santa Theodora dan dia memberitahu mereka, tetapi di sini di sel saya karena saya memiliki tempat perlindungan lain. Kemudian dia pindah ke gua terdekat, tinggal di sana sendirian. Pada malam hari, dia akan beristirahat sebentar di atas batu ubin besar yang masih bisa dilihat sampai hari ini. Nah, pasukan Turki menemukan gua itu dan hendak membunuh orang kudus itu. Mengangkat tangannya, dia berteriak, "Ya Tuhan, bebaskan aku dari tangan para pembunuh ini." Dinding gua terbuka dan dia bisa melarikan diri ke hutan. Iya, dia kejar ke atas Turki, tapi dia bisa melarikan diri ya. Terus, karena dia berdoa di gua tadi ya, di Kisau itu gua zaman dulu, di gua-gua batu itu. Nah, akhirnya dicari sama pasukan Turki. Seiring bertambahnya usia Santa Theodora, dia benar-benar dilupakan dan tidak ada yang merawatnya. Menempatkan semua harapannya pada Tuhan, dia melanjutkan perjuangan spiritualnya dan mencapai kesempurnaan yang sangat tinggi. Nah, ketika dia berdoa, pikirannya diangkat ke surga dan tubuhnya diangkat dari tanah. Seperti orang-orang kudus besar di masa lalu,
Wajahnya bersinar dengan cahaya yang bersinar, dan nyala api keluar dari mulutnya ketika dia berdoa. Iya, jadi Tuhan kasih dia karunia, karunia-karunia yang sempurna. Jadi memang dulu ada tuh, yang karena memang cinta Tuhan sungguh-sungguh, dia mendoakan orang jadi sembuh. Ya, dia bisa seperti terbang. Gitu. Nah itu mujizat dari Allah. Gitu. Terus Akhirnya pakaiannya menjadi compang-camping, dan ketika makanannya habis, dia diberi makanan oleh burung seperti Nabi Elia. iya dijaga oleh guru, kasih makan. Terus Roti yang mereka bawa untuknya berasal dari si Hastria Skete. Skete ini yang di Mesir, ya. Ini kejadiannya memang di Mesir ya. Terus Melihat burung-burung datang ke Skete dan kemudian terbang dengan potongan roti di paruh mereka, Imam Hegumen mengutus 2 biarawan untuk mengikuti mereka, berpikir bahwa beberapa petapa tinggal di sana dan bahwa Tuhan menyediakan makanan untuknya. Malam tiba saat mereka berjalan menuju Sila, dan mereka tersesat di hutan. Mereka memutuskan untuk menunggu siang hari, dan mereka mulai berdoa. Nah, salah satu dari mereka memanjat pohon dan mencari tempat di mana seorang mungkin tinggal. Tiba-tiba mereka melihat cahaya terang naik ke langit dan pergi untuk menyelidiki. Saat mereka mendekat, mereka melihat seorang wanita bersinar dengan cahaya dan melayang di atas tanah saat dia berdoa. jadi waktu dia berdoa, tubuhnya apa? Melayang dan muncul terang. Mulutnya waktu dia berdoa itu kayak ada api. Nah itu mujizat yang Tuhan kasih. Kita bisa mencapai tingkat spiritual yang seperti itu kalau kita sungguh-sungguh, ya. Tapi kalau kita doanya malam-malam, ya. Karena saya lihat mahasiswa ini ya, doa malam cuma 10 menit aja. Nah, doanya udah melayang gitu ya. Nah, pikirannya yang melayang dengan tubuhnya. Oke. Nah, ini kita doa ya, Tuhan gak kabur. Terus Merasakan kehadiran mereka, Santa Theodora berkata, "Saudara-saudara, jangan takut, karena saya adalah hamba Kristus yang rendah hati. Lemparkan saya sesuatu untuk dipakai, karena saya telanjang." nah, karena dia sudah kerja, akhirnya kan sudah ada pakaiannya ya, telanjang. Dia dimakan oleh burung, pakaiannya sudah nggak ada. Dicarilah orang-orang yang dari skate itu. Ya, ini burung-burung kok bisa ambil makanan, kasih ke ini. Nah, akhirnya para biarawang itu mengikuti burungnya. Temu. Nah, Theodora, oh ternyata burung ini kasih makan. Si Theodora ini sini. Nah, terus Para biarawan kagum ketika dia memanggil mereka dengan namanya. Kemudian dia berdoa. nah, kok dia tahu nama-nama biarawan itu? Padahal mungkin nggak pernah jumpa. Nah, jadi ini orang-orang sakti. Ya, gitu. Terus Kemudian dia berdoa, "Saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan bahwa Engkau telah mendengar saya." Dia berkata kepada para biarawan, "Saudara-saudara, saya telah tinggal selama bertahun-tahun di tempat ini, dan lihatlah, sudah 40 hari sejak saya berdoa kepada Tuhan untuk mengirim saya seorang pengaku untuk datang dan memberikan kepada saya perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus Kristus, karena sudah hampir waktunya bagiku untuk pergi dari kehidupan ini. Jadi, tolong langsung ke Skete dan minta Imam Hegumen untuk mengutus Imam Antoni dan Diaken Lawrence kepada saya besok pagi dengan perjamuan kudus." nah, imam higumen itu maksudnya pimpinan biaranya minta imam yang bernama Anthony dan Lawrence. Kok dia bisa tahu nama-namanya? Padahal dia 30 tahun meninggalkan biara itu. Nah itu
penglihatan gitu kan Kak? Ya, terus Mereka bertanya kepadanya bagaimana mereka bisa menemukan jalan skete di malam hari karena mereka tidak tahu jalan. Dia mengatakan bahwa mereka akan dipandu ke skete oleh cahaya yang akan pergi sebelum mereka. nah, jadi para jalan disuruh balik malam-malam gimana nih? Jangan takut, ada cahaya yang akan muncul. Oke, terus Keesokan harinya saat fajar, Imam Antoni pergi ke Sila bersama diaken dan dua biarawan lainnya. Ketika mereka menemukan Santa Theodora, dia datang berdoa di dekat pohon cemara di depan guanya. Dia membuat pengakuan seluruh hidupnya kepada Imam Antoni dan kemudian dia menerima perjamuan kudus dan menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. dia meninggal. Ya, setelah dia menerima perjamuan kudus. Terus Kata-kata terakhirnya adalah kemuliaan bagi Tuhan untuk segala hal. Para biarawan menguburkan Santa Theodora di guanya dengan penuh hormat sekitar dekade pertama abad ke-18. abad ke-8. Berarti kita tahun 1700-an. Ya, terus Berita kematiannya menyebar dengan cepat dan orang-orang datang dari segala penjuru datang untuk menghormati makamnya. Peninggalan sucinya tetap tidak rusak dan hanya keajaiban terjadi di hadapan mereka. Nah, beberapa mencium relik, yang lain menyentuhnya, sementara yang lain mencuci di mata airnya. Semua yang memohon syafaat Santa Theodora menerima kesembuhan dan penghiburan. iya. Oke, terus Suami Santa Theodore, Hieromon Eleutherios, mendengar bahwa dia telah tinggal di Sila dan memutuskan untuk pergi ke sana. Dia menemukan guanya tak lama setelah kematian dan penguburannya. Berduka untuk istri tercinta, Eleutherios tidak kembali ke biarahnya, tetapi membuat sel kecil untuk dirinya sendiri di bawah tebing Sila. Dia tetap dekat dengan guanya, berpuasa, berdoa, dan melayani liturgi ilahi. Dia tinggal di sana selama sekitar 10 tahun sebelum istirahatnya yang diberkati. Dia dimakamkan di pemakaman petapa dan skete Santa Yohanes Pembaptis dibangun di atas kuburannya. terus Peninggalan Santa Theodora dibawa ke biara gua Kiev atau antara tahun 1828 dan tahun 1834. Nah, di sana ia dikenal sebagai Santa Theodora dari Carpathians. Ibu kita yang terhormat Theodora dimuliakan dan oleh Gereja Ortodoks Rumania pada tanggal 20 Juni 1992. terus Prasasti gulungan Santa Theodora berbunyi, hidup diberkati bagi mereka di padang gurun saat mereka terbang di atas sayap cinta ilahi. iya. Oke, ini jadi ini kisahnya nggak panjang, tapi nanti ada juga ada yang tidak gitu ya. Nah, dari kisah ini kamu baca dapat apa? Misalnya, ayo. Santa Theodora mengalami pencobaan besar dalam keluarganya. Oke, good. Apa lagi? Orang tua Santa Theodora, dia mulai bersedih namun tidak setuju dengan keputusan Theodora. Iya, apa lagi? Tuhan memberikan mukjizat kepada Santa Theodora melayan dan muncul terang yang bersinar dan mulutnya keluar api. Iya. Misalnya ada hal-hal menarik itu boleh kamu catat. Tetapi dari balik cerita itu apa refleksinya? Apa yang kalian pelajari? Tentang kisah. Nah, bertahan dalam pencobaan. Nah, oke, kamu ceritakan sedikit tentang Theodora, misalnya
Ya, misalnya tadi dia waktu dia pertama dibuang, dia diserang oleh musuh. Tapi dia tetap. Nah, itu misalnya itu kamu tuliskan di situ. Terus apa lagi? Coba yang lain. Nih, apa? Ya, aku tulis sampai itu orang lewat banyak karunia dari itu. Karena dia itu melakukan apa? Pertama bahwa dia serius melakukan latihan doa. Begitu. Kamu tuliskan di situ. Ya kan? Terus apa lagi dari cerita ini? Doa sambil keluar dan mendapat jamuan. Apa ya? Terus Berdoa sama oke. Jadi dia berdoa selama 40 hari supaya Tuhan bisa membawakan dia ke dalam kubur. Oke, good. Nah, itu dari situ kamu dapat apa? Belajar apa, guys? Kepekaan, keyakinan dalam doa gitu ya, kepekaan bahwa Tuhan pasti menjawab ya. Dia itu berjalan kudus. Ini nggak ada orang yang bisa bawa gimana ya? Tuhan tidak pakai guru. Kemudian Tuhan kirim jarum datang kaki dia terjamuan. Nah gitu. Nah, jadi intinya cerita apa yang menarik tulis, tapi refleksinya juga penting. Ya, tapi kalau yang sama kan dari ceritanya, oke, kamu ambil ya, misalnya dari mujizat, ya kan? Tapi dari mujizat itu refleksinya apa? Itu yang penting. Nah, kamu catat di situ. Gak usah banyak-banyak. Ya, ceritanya apa? Dari cerita itu kamu dapat apa? Iya, poin-poin ceritanya kan. Misalnya tadi Tante Theodora itu dia mendapat hal yang bisa, misalnya dia bisa berdoa sambil melayang. Kamu tuliskan di situ. Tapi dari situ apa yang kamu pelajari? Kalau dia bisa berdoa sambil melayang, berarti kamu pelajari apa? Hah? Iya, karena taatnya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan dia karunia. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita tulis, begitu juga dengan kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita memberikan kita karunia. Nah, kayak gitu. Paham? Ya. Nah, lalu nanti di bawahnya ini kan ada penjelasan tentang ini kalian baca aja. Ini ya. Oke. Nah, ini berarti udah satu, kalian catat. Nah, nanti besoknya sesi apa? Kalian buka di grup itu. Tapi Pak, saya nggak pakai handphone, nah bisa buka di WordPress-nya itu loh. WordPress-nya yang ini nanti belum pada bikin sih di sini ya, bikin sebentar WordPress-nya. Supaya kalian kerjakannya di WordPress-nya. Ya, nanti kalian share link-nya kayak gini. Nah, link-nya nanti nih ya saya ajarin sekalian. Ini kan nanti saya bikin classroom-nya. Semua udah masuk ya. Oke, ini kan nanti ini formasi nanti saya kasih tugas mingguan 1 lambat. Oke, di sini classwork, create assignment. Nah, nanti muncul folder tugas mingguan 1.
Satu, ya. Saya kasih instruksi kalian baca. Misalnya baca sin setiap hari. Ya. Laporkan dalam bentuk tadi poin-poin refleksi ya. Poin-poin refleksi kayak tadi contohnya Santa Theodora. Kalian tulis di situ, ketik Santa Theodora dari Gunung Sila. Oh, saya belajar Santa Theodora mendapat banyak mujizat karena dia taat kepada Allah. Nah, misalnya gitu loh. Tulis di situ. Oke, poin-poin refleksinya ya. Kemudian laporkan berapa kali baca buku doa. Halaman minimal halaman berapa? 7 sampai enggak, Pak, 6. Nah, itu aja. Baca aja. Misalnya dalam 1 minggu itu ya 1 hari 1 kali. Berarti 7 kali. Tulis saya sudah membaca 7 kali. Gitu ya. Sama Jesus Prayer. Jesus Prayer-nya itu dulu deh. Jesus Prayer-nya belum diajarkan soalnya. Oke. Nah, berarti untuk hari ini Theodora tadi. Ya. Nah, terus tanggalnya kalian harus kumpul kalau itu 8, 9, 10 berarti tanggal Rabunya udah kumpul. Kamis. Ya 14 ya. Kamisnya kumpul. Kok Kamis? 14 apa? Selasanya kumpul. Jadi pas. Kok nggak bisa ini? Oh, title-nya belum. Title-nya tugas mingguan 1. Oke. Sign. Nah, nih. Nanti kalian kumpulkan di sini. Ya. Nah, terus kan kalian sudah punya WordPress. Kan nanti kalian tinggal klik new. New di sini. Ya. Nah, kalian kerjakan di WordPress-nya. Jangan di Word. Tapi kalian boleh ketik dulu di Word. Nanti pindahkan ke WordPress. Di blog. Nih, ketik title-nya misalnya title-nya tugas ini ya. Mungkin kasih judul yang menarik. Semua nanti kasih judulnya menarik. Misalnya refleksi gitu ya. Refleksi. Kenapa blog? Supaya orang lain bisa baca. Gitu. Kamu bisa share ke teman-teman ya. Apa yang saya share di sini kalian bisa share ke orang-orang supaya mereka juga baca. Ya, misalnya refleksi nih since itu boleh 1. Nah, nanti tugas minggu yang kedua 2 gitu. Ya. Atau mungkin refleksi tentang atau ini aja lah refleksi mungkin yang lebih baku ya tentang orang-orang kudus. Nah, bagian 1. Nah, nanti kan di sini ada misalnya hari ini Saint Theodora dari Sila. Nah, oke. Nah, ini kalian kasih ini. Oke, misalnya kamu belajar apa? Saya belajar tentang ketaatan dari Saint Theodora. Nah, dia menghabiskan pertapaan di Gunung Sila selama berapa tahun tadi? Tahun. Nah, oke. Ini kan dari ceritanya. Kampus dia menghabiskan pertapaan di Gunung Sila selama 30 tahun. Terus kamu belajar apa di situ? Oh, saya belajar tentang ketaatan. Gitu ya. Dia setia gitu. Dan Tuhan menolong dia sampai akhir hidupnya. Bahkan dia diberi apa? Dia diberi karunia mujizat.
Nah, terus kalau kita setia, maka Tuhan memberkati kita. Nah, kamu bisa kasih gitu. Oke? Maka Tuhan akan memberkati kita, Nah, oke, selesai. Nah, baru nanti berikutnya besok send apa lagi? Iya, satu blok itu aja. Iya. Oh gitu. Ya, ini kan contoh. Nah, hari ini udah selesai. Tinggal kalian ketik aja tuh apa yang tadi kalian catat. Oke, mungkin kalian catat dulu di Word, nanti iya tinggal pindahin ke bloknya. Nah, nanti bloknya ini kan jadinya seperti ini. Kalian bisa berbagi sama teman-teman di mana membuktikan kalian udah belajar di sini. Udah jadi orang baik gitu. Nah, kalian bisa bagi mana? Nah, ini bisa bisa bagi seperti ini. Ya. Nah, tuh. Ini nanti ada linknya. Dan nanti waktu kalian kirimkan, misalnya ya, kalian kirimkan, ini kan ada linknya nih. Copy linknya di atas ini loh. Ya, copy, kan bentuknya nanti seperti ini linknya. Nah, taruh di Classroom ini. Juga semingguan satu. Nah, linknya ini kalian bisa posting, misalnya di mana sama teman, di Facebook, dimanapun, di WA, gitu, Instagram, TikTok, nah, apalagi lah, oke. Nah, supaya misalnya paling tidak orang tuamu atau saudaramu bisa baca. Oh, si siapa ini? Firda udah jadi orang kudus dia, ya kan? Nah, nanti orang tuamu baca mungkin bisa nangis dia. Waduh, dulu nakal banget ini anak. Ya, suka keluyuran, nah, sekarang jadi rajin. Oke, gitu. Tujuannya itu bikin blog. Nah, maka nanti kalian diajarin ini habis ini. Oke, mari kita berdoa. Kita selesai. Eh, Berarti sudah paham ya? Berarti ada 7 itu ya. 7 itu tapi satu blok aja. Judulnya seperti ini. Refleksi tentang orang-orang kudus. Wah, gunung 1. Seri 1 maksudnya. Nanti, hah? Mungkin nggak belum ini kami refleksikan karena soalnya kalau di lalu internet perangkat tadi internetnya cuma di Oh, oke. siswi yang ada. Apa? Cuma siswi yang ada. Nggak ada jadi. Di sini kan ada banyak. Tapi satu kalau malam begitu. Cuma 1 ya. Iya. Aduh, kasihan kalian ya. Kalau gitu boleh ambil, enggak, kalau kan bisa lewat handphone kan? Apa? Karena kalau buku itu kan enggak, nanti beda-beda. Iya, enggak jadi beda-beda. Nanti saya pusing juga bacanya. Gimana ya solusinya ya? Siswa ada. Gini. Soalnya itu ada beberapa tahun, saya misalnya hari ini itu ada ceritanya dari tahun 2021, 22, 23. Minimal 2 itu. Kalau gitu, yang saya mau tuh sebetulnya yang tahun ini gitu loh. Yang tahun ini.
Ya. Jadi kalau kalian yang bisa buka internet pakai yang tahun ini, tahun 2024, memang nanti kan kalian di ini bisa lihat di sini. Coba buka ya. Kan ada tahunnya itu. Iya. 2022 ya kan? Iya. Nah, kalian kalau mau pakai yang 2024 yang bisa buka internet. Kalau enggak pilih eh ya mungkin acak aja dulu ya. Enggak mesti harus sesuai tanggal ya. Oke deh. Karena kalau harus saya dulu harus biasakan sesuai tahun ini yang saya bikin gitu. Boleh. Atau opsi kedua karena internet terbatas pakai yang buku aja. Jadi pilih salah satu, satu hari satu. Ya, oke. Iya, jadi nggak ini, satu hari satu. Minggu masuk juga loh, ya. Berarti satu satu WordPress itu nanti 7 cerita. Oke, gitu ya. Tapi jangan lupa baca ini juga, laporkan berapa kali buku doanya itu. Iya, ada pertanyaan. Iya. Oh, ada buku nanti di ini. Coba nih ambilin yang cerita Saint. Udah ditutup belum? Masih belum. Ada 4 orang yang belum ya? Oke. Kalau kalian berarti ambil ini. Sulit adalah ulang tahun. Jadi kita kalau semuanya bagi ini ya, yang saya tidak ada bisa pakai itu depannya ini satu. Mungkin ada yang pinjamin 2, terus Ini suku. ini. Ini. Nah, ini. Nanti kan ada saya udah kasih ke 11 ya. Ya, Bapak. Yang lain itu masuk. Iya, berarti yang sen ada berapa? Yang dosen berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Inspirasi kamu 3 kan? 9. Tambah kilo kalian 10, doanya 11 ya. Berarti ada 6 ya. Nah, 6 kalau bantu temennya ini ya beli pinjam. Soalnya nggak ada lagi dicetak. Ini perlu dibahas misalnya di CV berapa buku, di CV berapa. Kalau memang di CV semua ya kita udah. Oke, kalau gitu nanti yang ini saya kasih PDF-nya bisa, ya. PDF-nya, tapi ya gitu ya. Saya kasih kalian banyak buku, bukan berarti ini gratis sih ya. Artinya saya juga mau bantu untuk berkorban, misalnya bayar lagi 15.000. Ya, tapi untuk buku-buku yang lain saya kasih free aja, nanti kasih PDF-nya. Enggak ada, tapi yang belum saya cetak nanti saya kasih PDF-nya. Nah, tapi kayak misalnya Marisa atau Lala, itu bisa ini ya. Ini bisa siapa yang pegang? Marina ya. Oke. Nanti tidak pinjam. Yang cowok ada berapa sih? Oh, banyak. Nah, kalau itu dikasih dibagi. Apa? Dibagi ya. Kamu kan ada laptop. Nah, ini saya ambil aja. Ini kamu pakai PDF-nya. Ya. Nanti pakai ini. Apa? Bukan PDF-nya. PDF-nya juga buka. Yang cowok berapa yang dengan saya? Kamu juga, banyak ini. Kamu juga. Kalau gitu nih kasih yang cewek. Terlalu banyak kalian.
Nah, ini kalian bisa 4 orang ya, siapa tadi? Betul, ya. Ya, ini satu. Nah, nanti bagi berdua ya. Boleh ini jangan dikau. Ya, oke. Nah, yang cowok tinggal berapa punya? Satu, dua, tiga. Oh ya, kan kalian berenang kan? Oh ya, pas. Nanti saya kasih PDF-nya juga di Google Classroom, tapi yang bukan dicetak, yang terbaru, yang tahun ini. Ya. Nah, itu kan yang tahun-tahun lama. Jadi bebas saja kalian boleh pakai yang mana, mau yang tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Oke, Mbak Niko berdoa buat kita. Bapak dan Ibu kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami sudah banyak belajar bagaimana kehidupan Santa Theodora. Kiranya kami boleh mengaplikasikan yang tidak dengan kami dan berkati para mahasiswa dalam mengerjakan tugas, dalam belajar mendidik mereka Tuhan. Biarlah Engkau membuatkan mereka, biarlah Engkau yang memberikan mereka semangat kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk juga para dosen yang mengajar, biarlah Tuhan terus memberikan kemampuan dalam mengajar, memberikan pemahaman kepada mahasiswa Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam perkuliahan maupun belajar mandiri kami maupun kehidupan kami berasrama dan membangun perkembangan kami di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Oke.